Hai, ketemu lagi di MUA Community YouTube channel, masih bersama saya Lili. Hari ini kita punya konten yang sangat menarik, yaitu pembahasan tentang Ageless Makeup atau geriatri makeup. Yaitu teknik yang dibutuhkan untuk wanita di atas 40 tahun. Sebelah saya ini sudah ada tamu spesial, sahabat saya Teh Desi. Hai, baik. Sehat ya Teh? Alhamdulillah, amin. Oke, Teh, ini teman-teman banyak banget nih butuh informasi tentang Ageless Makeup atau geriatri makeup ya Teh ya. Nah ini apa sih sebenarnya Teh? Kayak saya pribadi nih ya, kita usia sudah di atas 40. Betul. Agak jauh sih di atasnya ya Teh ya. Dan kita pengen tetap tampil cantik, menarik, dan muda. Segar, ya. Pastinya supaya enak dilihat ya Teh ya. Nah ini butuh trik atau teknik apa nih Teh? Ada beberapa tahapan yang harus dilalui untuk Ageless Makeup ini. Ada 3. Yang pertama adalah satu pemilihan skincare-nya, di mana skincare-nya itu harus benar-benar untuk usia Ageless atau 40 tahun ke atas. Karena kulit usia 40 tahun ini daya serapnya sudah sangat rendah, jadi memperlakukannya juga harus hati-hati. Kemudian dari complexion-nya, di mana penggunaan foundation atau pewarnaan kulit, karena Ageless makeup ini biasanya mereka di usia 40 itu kecenderungannya adalah kulitnya kering, rona wajah tidak merata. Kemudian banyak sekali kerutan di beberapa area. Nah, penggunaan foundation sangat ditakutkan dengan wanita usia 40 tahun ke atas atau usia mantap saya bilang ya. Jangan bilang tua mantap. Ya, mantap aja gitu ya. Jadi jadi harus dipilih foundation yang memang dia daya serapnya juga ringan, memiliki dasar dari airnya yang cukup tinggi, kemudian pelembabnya juga harus cukup tinggi, tetapi ingat pelembabnya yang memang disesuaikan dengan iklim tropis untuk wanita Indonesia. Kemudian dari pewarnaan atau coloring dari seluruh wajahnya, kan biasanya cenderung dia pucat atau kusam dan terlihat drop face, jadi wajahnya tuh turun karena usia. Jadi nggak boleh takut usia 40 datang itu, kalau saya bilang life begin 40. Ya jadi harus jadi bisa terlihat itu pewarnaannya, dipilihnya juga mungkin yang warnanya medium yang tidak terlalu terang supaya dia kelihatan jauh lebih cantik, karena kan semua wanita cantik, hanya tekniknya yang harus diperhatikan seperti itu. Siap. Jadi hari ini Teteh akan kasih tahu kali ya tips and triknya, bahkan mungkin bisa ditutorialkan gitu Teh. Boleh, iya. Didemokan mungkin ya kita pemilihan kosmetik yang tepat untuk kulit usia di atas 40 tahun. Baik, ya. Silakan Teh, kita punya produk dari LT Pro ya Teh. Iya, ada silakan Teh. Produk. Di sini untuk rangkaian pembersihnya beberapa kita harus pilih sih. Jadi jangan terlalu yang banyak banget. Ini pembersihannya bisa menggunakan clean and tone. Kemudian untuk setelah pembersihan kita bisa menggunakan, nah ini rahasia dari Ageless Makeup. Before and after makeup ini harus pakai yang namanya face mist, ya yang ini. Ini saya contohin ya, boleh disemprot. Nah ini bisa sambil gini. Nah ini nggak akan melenturkan, justru ini akan membuat glowing di wajah. Ini sebelum menggunakan foundation bisa menggunakan face mist dari produk LT Pro. Kemudian setelah itu kita menggunakan ada 2 produk yang dari IC series, karena ini memang dipergunakan untuk wanita yang usianya sudah 40 tahun dan memiliki masalah atau keluhan garis halus di area dahi, di area bawah mata, kemudian di area smile, senyum. Itu yang menjadi masalah dan sangat menjadi satu ketakutan kalau menjadi tua dan kerutannya banyak. Nah, yang pertama digunakan adalah serum yang bisa digunakan pagi dan malam. Ini keseluruhan area wajah. Kemudian yang menjadi kunci utama untuk saya, terutama usia saya karena lebih dari 40 tahun, ini adalah ada IC series yang untuk correcting, yang untuk bagian yang berkerut. Jadi dibuka seperti ini, bisa dioleskan. Tuh, di bagian area mata, area sini ya. Kemudian kita harus sambil massage ringan supaya
penyerapannya sangat maksimal. Dia itu akan menyerapnya sangat maksimal. Nah, itu kenapa dibutuhkan satu pemahaman bahwa kalau udah usianya 40 memang ada perlakuan yang plus-plus tuh. Kemudian kita menggunakan foundation juga jangan yang terlalu creamy sekali karena wajahnya nggak bisa menerima dengan baik. Jadi harus kita perhatikan. Kita boleh menggunakan smooth corrector dari produk LT Pro ini ada beberapa macam pilihan. Kalau saya sih suka yang ada yang warnanya itu yellow orange atau chestnut karena ini sesuai dengan wanita Indonesia. Jangan cenderung mau pack tie. Paling tidak pada saat Anda gini, ini tangan dan wajah warnanya sama ya. Jadi ini sangat ringan boleh. Ini boleh di mix dengan produk yang namanya Perfect Blend. Fungsinya supaya melting di bagian muka tuh jadi hasilnya bisa benar-benar bagus. Oke, dua ini. Kemudian kita menggunakan bedak yang tipis-tipis saja, tidak perlu terlalu tebal, menggunakan alat bantunya pakai puff ya. Ini boleh pakai ini bedaknya. Kemudian setelah itu supaya areanya glowing dan orang tidak terfokus pada kerutan karena wanita itu nggak ada yang mau dibilang tua ya kan. Nah, jadi supaya tidak terfokus dengan kerutan di bagian dahi, bagian mata, kita ada namanya shimmeringnya ini di sini Perfect Glow Liquid Highlighter dari Michelle Kwan LT Pro. Ini bisa digunakan bentuknya seperti ini. Dipakai di daerah sini, daerah sini yang memang mau ditonjolkan dan kita cenderung kelihatan lebih sehat. Kalau ada yang nanya highlighter yang bentuk liquid mau sesudah atau sebelum foundation, saya menyarankan sesudah foundation kalau untuk di usia ageless atau sesudah bedak tabur karena glowingnya akan bercampur dengan keringat dan dia akan lebih glowing lagi, hasilnya jauh terlihat lebih, kulitnya lebih sehat. Nah, setelah itu baru pemilihan pemerah pipi juga kita ambil yang warnanya pink menuju ke peach, jadi supaya tampilannya di bagian pipinya nih lebih fresh. Jadi jangan takut kemerahan, justru karena kulit kita kusam supaya tampilannya lebih bagus. Dan kalau lagi memulai keep smile supaya tulang pipinya jauh lebih naik. Jangan jadi harus senyum yang tulus dan ikhlas ditaruh sini. Oke. Nah, setelah itu kalau misalnya mau menonjolkan tadi sudah, tapi untuk ke pesta misalnya, ini ada Michelle Kwan yang dalam bentuk Perfect Glow Highlighter dalam bentuk padat. Ini kita bisa taruh di sini atau di sini, di bagian sini supaya kelihatan jauh lebih sehat dan kita kelihatannya glowing sekali. Kemudian pemilihan warna eyeshadow. Di sini ada eyeshadow Diva. Diva ini cocok untuk wanita yang ageless karena warnanya juga ini ada medium colornya. Nah, warnanya bagus banget, nggak perlu takut permainan warna yang ada di sini. Kemudian saya warnanya pilih yang di area sini untuk bagian mata dan tidak usah terlalu berat. Kita pilih warna medium. Kita sudah masuk ke tadi teknik complexionnya sudah menggunakan foundation, kita coloring. Yang ini, ya ini. Oke, sesudah itu kita bisa menggunakan eyeliner. Nah, karena eyeliner ini adalah bingkai daripada mata, jadi bisa digunakan agak ke sini, ke atas, menyudut bagian atas supaya mata yang turun atau droopy eye itu jauh lebih naik. Ya. Kalau ada yang tanya mau pakai eyeliner pencil, boleh pakai eyeliner pencil, tapi dengan catatan dia harus waterproof. Karena misalnya mau cuci muka atau mau apa, jadi supaya nggak ada retouch. Karena retouch tuh buat wanita ageless agak rentan, bisa menyerap, bisa tidak, karena tergantung dari jenis kulitnya. Kemudian sebagai pelengkap supaya bentuk bibir jauh lebih seksi, ini pun juga ada koreksinya. Biasanya kalau wanita ageless cenderung ada kerutan di bagian bibir dan bibirnya sudah agak turun. Jadi harus menggunakan lipstick misalnya. Kalau untuk kesempatan hari-hari biasa, ini ada seri yang terbaru dari LT Pro, ada Aqualine. Kita bisa pilih warnanya yang medium. Sorry, ini yang merah. Nah, untuk daily bisa warnanya yang nude, tapi kalau untuk kesempatan party seperti yang saya gunakan, ini adalah warna dari 02. Ya, jadi supaya terlihat lebih fresh dan kelihatan lebih muda, dan juga pada saat kesempatan
semua orang mata bisa memandang, padahal usia Anda sudah lebih dari 40 tahun. Oke, saya rasa itu sudah cukup. Kemudian terakhir jangan lupa semprotkan ini lagi ya, face mist-nya, supaya tampilannya yang tadinya sudah matte menjadi glowing lagi. Oke, sekarang kita mau coba ya produknya. Pakai yang ini dulu. Oke, lanjut ke eye correcting seriesnya di bagian yang berkerut. Ini ya. Oke, selesai. Selanjutnya sekarang kita mau bikin complexion untuk Eggless Makeup. Yang dibutuhkan adalah smooth corrector seri Chestnut. Kemudian untuk perfect blend supaya hasilnya lebih encer dan juga lebih melting ke wajah. Dua produk ini. Oke, ini cara pakainya ya. Sekarang kita mulai mengkoreksi bagian mata, di mana permasalahan mata itu pasti di usia 40 turun di bagian sini ya. Jadi kita buat lipatan baru supaya mendongkrak bagian mata jadi jauh lebih naik. Jadi memaksimalkan fungsi daripada IC series. Jadi mata juga terlihat lebih bright dan juga lebih naik. Yang diperlukan adalah Scott yang berbahan dasar lembut. Kemudian kita bisa buat sesuai dengan bentuk mata dan harus hafal antara kiri dan kanan mata panjangnya pun beda, jadi sepanjang apa kalau dijelaskan dia harus sepanjang dari kelopak mata yang akan dilekatkan, dan melekatkannya bukan di kelopak tapi di atas garis kelopak supaya membuat lipatan baru dan pada akhirnya mata akan jauh lebih naik.
Saya akan bikin sebelah, jadi bisa terlihat antara mata kiri dan kanan mana yang naik, mana yang enggak. Ini dilihat dulu kiri kanannya pasti berbeda. Kemudian sekarang kita akan tempel. Kemudian baru sebelahnya. Lalu kita tempel lagi. Ini kiri kanannya sudah. Sekarang kita perlu memberi warna bagian mata supaya memaksimalkan dari warna eyeshadow dan juga eyelinernya jauh terlihat lebih berbingkai, mata jadi lebih bicara ya. Oke, kita butuh foundation yang warnanya lebih putih daripada bagian mata. Ini ada warna plum rose yang paling putih. Kita bisa mewarnai di bagian area mata. Sekarang kita mau membuat shading atau penyempitan di bagian area wajah yang terlihat lebih cabi atau lebih tembem. Kalau di saya itu masalahnya adalah pipinya agak terlalu naik. Sebenarnya sudah oke, tapi harus tetap diberikan shading sini. Dan juga shape daripada hidung supaya jauh lebih kelihatan lebih mancung ataupun lebih tinggi. Ini produknya, pakai produk ini kita menggunakan shading dalam. Kemudian kita harus memberikan warna terang atau yang disebut dengan tint bagian puncak hidung.
kita perlu semprot face mist supaya lebih ngeblend. Sekarang masuk ke penggunaan bedak tabur. Nah, kita pilih yang warnanya ochre supaya hasilnya jauh lebih bagus. Oke, sekarang kita pakai produk yang ada kandungan shimmernya yang bentuk ini dari LT Pro, produk series dari Michelle Kwan. Sudah. Sekarang kita mau menggunakan pemerah pipi terlebih dahulu, dimana ini kita awali dengan highlighter dari Michelle Kwan. Kemudian kita pilih warna ini. Sudah. Sekarang kita mau pakai pemerah pipi Perfecting Blush 02 dari LT Pro. Kita mulai menebalkan shading yang tadi sudah dari shading bagian dalam, sedikit saja, tidak perlu terlalu banyak. Oke, sekarang kita mau mulai ke pewarnaan mata. Kita harus menggunakan base eyeshadow supaya tahan lama.
kita butuh alat bantu untuk memelaskan foundation. Kita pakai eyeshadow Diva karena warnanya sangat cocok untuk Eggless 8. Ini warnanya.
kita mau pakai bulu mata supaya matanya jauh lebih naik. Ini bulu mata pertama dan ini bulu mata kedua. Ini sambil menunggu kering lem bulu mata, kita mau mengerjakan yang lain, yaitu membentuk alis. Dan bentuk alis boleh mengikuti yang tren sedang saat ini itu yang bisa agak besar, tapi tetap pemilihan warnanya adalah warna coklat. Dan ini saya pakai warna yang di sini ada karamel. Nanti kita finishing lagi. Sekarang kita mau meletakkan bulu mata yang kedua supaya mata yang turun jauh lebih naik. Ini bulu mata yang kedua.
lipstick. Ini dari Zeus Aquarium. Saya ambil yang warna coklat juga. Ini hampir sudah selesai. Untuk finishing touch-nya terakhir tetap kita semprotkan yang tadi face mist ya. Kalau mau lipstiknya jauh lebih strong, kita bisa pilih yang warna merah ataupun warna merah marun. Jadi tergantung selera, maunya warna apa, yang penting jangan warna yang nude. Jadi harus warna yang lebih cenderung lebih yang menengah-tengah, warnanya di medium supaya terlihat lebih fresh dan kita juga nggak terlihat lebih tua. Jadi hari ini untuk Eggless Makeup saya rasa cukup sampai di sini karena ini sudah benar-benar semuanya totally udah saya kasih tahu nih semua caranya gimana supaya terlihat jauh lebih mudah rahasianya dari yang 3 cara atau 3 step tadi yang saya berikan. Oke, selamat mencoba. Oke, selesai sudah tutorial dari Teh Desi hari ini. Semoga teknik geriatri makeup ya Teh bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nantikan konten kita berikutnya dan jangan lupa happy makeup.